Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mewakili ingin membacakan sumber modal dan kebijakan dividen. Adapun kelompok kami yaitu Arsy Alan, Dila Sakinah, Agung Subagja, Ellen Rosliana, dan Denta Irhansyah. A. Sumber perdanaan. Yang pertama, sumber dana dari dalam perusahaan atau internal source dapat diartikan sebagai bentuk dana di mana pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, dana dengan kekuatan atau kemampuan sendiri. Yang kedua, dana dari dalam perusahaan dapat diadakan dengan atau menggunakan laba cadangan dari sebagian sisa hasil usaha yang merupakan unsur dana sendiri sebagai sumber dana intern. Yang ketiga, sumber dana bagi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana jangka panjang. Lalu selanjutnya ada B, sumber dana jangka pendek. Salah satu sumber dana perusahaan adalah sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Contoh, sumber dana jangka pendek adalah kredit perdagangan, pinjaman bank jangka pendek, surat berharga komersial, serta pendanaan piutang dan persediaan. Lalu selanjutnya ada dana pinjaman bank meliputi kredit usaha kecil menengah, kredit tanpa agunan, leasing, kredit pasar uang, letter of credit, dan factoring. C. Sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Jenis sumber dana jangka menengah diantaranya adalah term loan, equipment loan, dan leasing. Selanjutnya, sumber dana jangka panjang. Sumber dana paling akhir dari rangkaian sumber dana perusahaan adalah sumber dana jangka panjang. Pengertian sumber dana jangka panjang adalah pendanaan yang jangka waktu jatuh temponya lebih dari 5 tahun. Pendanaan jangka panjang terutama terdiri dari obligasi. Pendanaan jangka panjang seringkali digunakan untuk menandai aset-aset yang masa pakainya panjang, seperti tanah, mesin, pabrik, atau proyek konstruksi. Jenis-jenis sumber dana jangka panjang biasanya berbentuk hipotek dan obligasi. E. Analisis struktur modal. Struktur modal atau kapital struktural adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan modal sendiri bagi atas beban ditahan dan penyertaan pemilikan perusahaan. Sedangkan struktur keuangan financial struktur adalah perbandingan antara jumlah aktiva dengan jumlah pasiva. Struktur modal optimal menunjukkan struktur modal yang meminimumkan biaya modal sehingga nilai perusahaan maksimum dan akhirnya memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasional yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. F. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal: tingkat bunga, stabilitas dari perolehan laba, struktur aktiva, tingkat resiko aktiva, sifat manajemen, besarnya jumlah kebutuhan modal. G. Pendekatan dalam struktur modal. Dalam menganalisis struktur modal terdapat 5 pendekatan, yaitu pendekatan laba bersih, pendekatan laba operasi, pendekatan tradisional, pendekatan NM, dan pendekatan EBIT/EPS. 1. Pendekatan net income. Pada pendekatan ini sebagian laba atas pemegang saham dikapitalisasi dengan suatu tingkat kapitalisasi yang konstan, yaitu ke biaya modal sendiri. Asumsi yang mendasari pendekatan net income adalah: 1. Biaya utang dan biaya modal sendiri adalah konstan walaupun struktur modal berubah. 2. Biaya utang sebelum pajak lebih rendah dari biaya modal sendiri. 2. Pendekatan net operating income. Pada pendekatan net operating income, tingkat biaya modal rata-rata tertimbang adalah konstan. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah biaya utang dan biaya modal keseluruhan konstan. Pada pendekatan NOI,
Perubahan struktur modal tidak mempengaruhi nilai total perusahaan. 3. Pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini menganggap bahwa biaya modal sendiri akan naik apabila rasio ulang meningkat dan biaya utang akan meningkat apabila melebihi tingkat rasio ulang tertentu. Hal ini sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. 4. Pendekatan Modigliani-Miller. Pendekatan Modigliani-Miller beranggapan bahwa nilai perusahaan independen tidak dipengaruhi oleh struktur modal dalam pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak penghasilan. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah: A. Informasi yang tersedia bagi semua investor dan dapat diperoleh tanpa biaya. B. Tidak ada biaya transaksi. C. Investor dapat melakukan diversifikasi investasi surat berharga secara sempurna. D. Semua investor bersikap dan bertindak rasional. E. Perusahaan beroperasi dalam kondisi yang sama dan resiko yang sama. F. Tidak ada pajak penghasilan. 5. Pendekatan EBIT/TPS. Pendekatan EBIT/TPS menentukan hubungan antara laba per lembar saham dengan laba sebelum bunga dan pajak pada beberapa alternatif pembelanjaan yang berbeda-beda dan titik kesamaan masing-masing alternatif pembelanjaan tersebut. Kebijakan dividen atau dividen polisi merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Yang kedua, kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Yang ketiga, salah satu kebijakan yang harus diambil oleh manajemen yaitu memutuskan apakah laba bersih yang diperoleh selama satu periode dibagi semua atau dibagi sebagian untuk dividen dan sebagian lagi tidak dibagi atau menjadi laba ditahan. Dividen kas merupakan bagian laba yang digunakan kepada para pemegang saham. Ada dua jenis dividen, yaitu dividen saham preferen dan dividen saham biasa. Untuk selanjutnya ada pertimbangan manajerial dalam pembayaran dividen. Faktor yang dapat dan harus dianalisis perusahaan dalam praktek ketika melakukan pendekatan terhadap kebutuhan dividen. Antara lain, yang pertama ada kebutuhan dana bagi perusahaan, yang kedua likuiditas perusahaan, yang ketiga kemampuan untuk meminjam, keempat pembatasan dalam perjanjian hutang, dan yang terakhir itu ada pengendalian perusahaan. C. Kebijakan pembayaran dividen. Ada beberapa bentuk pembayaran dividen secara tunai atau cash dividen yang dilakukan perusahaan kepada para pemegang saham. Bentuk kebijakan dividen tersebut yaitu: 1. Kebijakan pemberian dividen stabil. 2. Kebijakan pemberian dividen yang meningkat. 3. Kebijakan pemberian dividen yang konstan. 4. Kebijakan pemberian dividen yang rendah ditambah ekstra. K. Stabilitas dividen. Stabilitas dividen adalah pembayaran dividen yang stabil dalam jangka waktu yang lama, sedangkan kebalikannya adalah pembayaran dividen yang sesuai dengan presentasi tetap dari penghasilan perusahaan. Apabila semua faktor antara dua perusahaan sama tetapi pembayaran dividennya berbeda, maka harga saham perusahaan yang membayar dividen secara stabil akan lebih tinggi daripada harga saham perusahaan yang membayar dividen tidak stabil. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.